teman-teman, bertemu lagi bersama saya Adri Caniago. Lama ya kita tidak bertemu dalam channel yang luar biasa ini, yang beberapa waktu lalu kita tiap minggu maupun satu kali sebulan itu bahas tentang politik, inovasi maupun milenial. Kesempatan ini saya akan bahas isu yang menarik. Menurut teman-teman, apakah saya akan bahas soal Partai Demokrat atau draft RUU Pemilu? Saya akan melihat ini dalam sebuah rentetan yang sangat berhubungan, bahwa upaya misalnya peributan partai politik oleh beberapa tokoh, apakah ini isu atau fakta, ini pembuktiannya juga saya. Tapi saya melihat ini dalam sebuah faktor bagaimana undang-undang pemilu ini juga mempengaruhi tokoh di luar partai politik untuk merebut kendaraan partai politik. Ketika kita melihat bagaimana rancangan undang-undang pemilu mengatakan bahwa calon kepala daerah, calon presiden kedepannya wajib kader partai politik, artinya ini memberikan tidak memberikan kesempatan kepada orang di luar partai politik untuk bisa maju sebagai calon kepala daerah maupun sebagai calon presiden. Kalau kita melihat data, misalnya Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, itu bukan kader partai politik, dan juga Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Artinya ketika aturan main ini digunakan, dua tokoh ini nggak bisa maju sebagai calon presiden pada 2024. Ini adalah upaya untuk membuat langkah-langkah tokoh ini ketika kita melihat dalam kacamata aturan ini. Tapi kita juga harus melihat dalam kacamata lain. Misalnya keberadaan rancangan undang-undang pemilu ini apabila disahkan nantinya, dan itu menguntungkan bagi partai politik, karena selama ini pada musim pilkada maupun presiden, kesempatan untuk maju sebagai calon, apakah calon kepala daerah maupun sebagai calon presiden, itu tidak didapatkan oleh kader partai politik. Pertimbangannya adalah popularitas, dan bagi siapa yang memiliki banyak uang, didukung oleh banyak kepentingan, maka dialah yang didorong sebagai kepala daerah maupun sebagai calon presiden. Dan bagi partai politik yang selama ini membangun jaringan komunikasi yang baik dengan kadernya, dengan masyarakatnya, mengharapkan ini sebuah regenerasi maupun estafet kepemimpinan daerah maupun di konteks negara. Tetapi ketika momen tersebut datang, kesempatannya tidak didapatkan karena mereka dikalahkan oleh popularitas, dikalahkan oleh jadi mahalah bagi kader partai politik yang tidak punya uang. Dan ini yang menjadi sebuah untungkan bagi partai politik ketika ini diterapkan. Tetapi kita juga harus melihat pada sisi lain ya, ketika dalam kontestasi demokrasi yang begitu luas, ketika kita hanya mengharapkan ruang untuk dipilih atau maju sebagai calon kepala daerah itu wajib kader partai politik, atau maju sebagai calon presiden sebagai harus memiliki kartu tanda anggota kader partai politik, maka kesempatan bagi tokoh-tokoh yang bergerak di luar partai politik, memiliki banyak massa, memiliki kualitas yang kuat, tetapi kesempatan untuk mengabdi di ruang politik tipis. Ini tentu akan berdampak misalnya dengan hilangnya banyak suara, karena masyarakat memilih calon berharapan. Ketika harapan tidak ada, maka kesempatan ini yang tidak bisa diharapkan para tokoh-tokoh yang diusung oleh partai politik, kader partai politik, maka harapan tersebut mungkin ada di orang-orang di luar partai politik. Dan kacamata ini yang kita lihat bagaimana fenomena ini ke depan dari tahun ini 2021, 2022, 2023 sampai 2024 akan menjadi sebuah rentetan yang akan menarik. Apakah ini akan digolkan atau orang yang di luar partai politik mendapatkan kesempatan, atau pada sisi lain orang yang kader partai politik memanfaatkan kesempatan ini untuk membranding dirinya, punya kesempatan yang lebih besar sebagai calon kepala daerah atau sebagai calon presiden. Ini yang menjadi topik kedepannya tidak akan putus dibicarakan oleh banyak orang, apakah itu oleh partai politik, akademisi, pakar maupun pengamat. Hal menarik lain yang saya lihat nih soal 2022 dan 2023 itu ditiadakan. Banyak hal karena mungkin alasan COVID-19 atau aturan lain yang memang menjadi pertimbangan pemerintah untuk tidak melakukan pilkada, sehingga dilakukan pilkada maupun pemilu serentak pada 2024. Dan ketika kita melihat kesempatan Padkan, maka ketika ada beberapa tokoh yang dirugikan, misalnya ketika 2022 tidak ada pilkada, misalnya Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, ketika tidak ada pilkada 2022, maka tentu dia tidak akan berhasil atau bisa memanfaatkan momentum untuk memperkenalkan dirinya lebih kuat sebagai kepala daerah
karena 2022 jabatannya selesai. Ini tidak akan bisa menjadi batu loncatan baginya untuk Pilpres 2024. Tapi pada sisi lain, ini juga akan menguntungkannya ketika misalnya ada kerinduan orang untuk terhadap dirinya untuk maju. Dan soal penundaan Pilkada 2024 pada sisi kesehatan juga tepat melihatnya, bahwa pemerintah tentu melihat ini bukan hanya soal mengganggu kesempatan tokoh yang berpotensi maju di Pilpres, tapi juga mempertimbangkan soal kesehatan yang bagaimana COVID-19 sudah berulang tahun pada tahun 2021 ini, tapi juga belum selesai. Ketika pilkada dilaksanakan, maka ini berpotensi untuk mengganggu kesehatan masyarakat, sehingga situasi yang sama terjadi di pilkada sebelumnya yang kita lakukan di era COVID, juga memberikan dampak yang cukup besar terhadap 19. Dan ini yang kita pertimbangkan. Tetapi ketika memang kita akan melakukan pilkada pada 2024, tentu pertimbangannya bagaimana persiapan penyelenggara dan lainnya. Karena pilkada pada 2020 yang lalu, kita mengalami bagaimana kesulitan bagi masyarakat untuk konstelasi pilkada, yang misalnya ada pemilihan gubernur dan juga ada pilkada tingkat daerah, sehingga ada kebingungan masyarakat untuk memilih apakah pilihan-pilihan yang sudah ada dipilih dalam waktu yang bersamaan. Tapi yang paling real kita lihat bagaimana di Pilpres Pemilu 2016, bagaimana antara Pileg dan Pilpres digabungkan. Misalnya ketika Pilpres dan Pileg digabungkan, perhatian masyarakat hanya Pilpres. Bahkan caleg-caleg yang maju sebagai anggota DPR itu tidak diperhatikan oleh masyarakat. Bahkan sejak 2014 sampai 2019, karena 2019 ini pemilu serentak, pembicaraan orang hanya satu. Pembicaraan orang hanya satu, bagaimana memilih Prabowo atau Jokowi. Sehingga caleg-caleg yang di partai politik yang maju sebagai anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten kota tidak mendapatkan sebuah screening yang kuat oleh masyarakat, apakah orang ini layak kembali dipilih atau orang yang ini layak diberi kesempatan. Ini yang terjadi dalam fenomena politik ketika pemilu serentak ini dilakukan. Ini baru hanya pemilu legislatif dan juga presiden yang diserentakkan pada pemilu 2019. Tapi ketika pada 2024 nanti digabung dengan pilkada, artinya kesiapan penyelenggara, kesiapan partai politik untuk miliar ini juga menjadi masalah. Karena partai politik akan dilema, tidak bisa menyiapkan ini dengan rapi, sehingga butuh tenaga yang begitu besar untuk menyiapkan diri. Dan ini yang menjadi menurut saya sebuah pertimbangan-pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh berbagai pihak. Jika kita memaksakan pemilu serentak 2024, tapi dalam segi penyelenggara dari partai politik maupun dari elemen lainnya tidak siap, maka ini akan berdampak besar bahwa demokrasi kita dalam satu hari tidak dibagi atau bagaimanapun prosedur nantinya. Ini akan memberikan pertama kejenuhan bagi masyarakat, dan kedua melihat bahwa masyarakat untuk memilih orang yang mereka perhatikan secara detail, tapi hanya prosedural dan seremonial yang dilakukan oleh untuk memilih pemimpinnya. Memang itu pembahasan singkat kita di video kali ini. Maaf jika saya masih belum rileks bicaranya, karena mungkin sudah lama tidak bicara di depan kamera. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman, dan kita berjumpa pada video berikutnya. Terima kasih.